Allah menjanjikan orang yang bertakwa adalah jalan untuk memperoleh solusi kehidupan dan mendapatkan rezeki yang halal. Yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghadirkan kita di hari Jumat, hari yang digabungkannya semua yang ada di alam semesta kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Itulah makna daripada Jumu'ah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Ahad, Isnin, Talata, Arbi'a, Khamis, Jumat, kemudian disempurnakan dengan Sabtu. Ahad, langit dan bumi tadinya satu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkannya menjadi ada yang langit dan bumi. Allah ciptakan semua yang ada di langit di hari Isnin, hari Senin dan Selasa. Kemudian hari Rabu dan Kamis semua yang ada di muka bumi ini diciptakan. Hari Jumu'ah semua yang ada di langit dan di bumi dan yang ada semua di antara keduanya dimasukkan ke dalam tubuhnya Adam. Itulah Jumu'ah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oleh karena itulah semua malaikat yang menjaga alam semesta ini, mereka tahu bahwa semua unsur yang ada di alam ini sudah ada pada dirinya Adam, sudah diajarkan kepada Adam alaihissalam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua makhluk itu sujud kecuali iblis. Setelah prosesi semua malaikat sujud, iblis tidak mau sujud, iblis diusir oleh Allah. Maka Allah memberikan hadiah Hawa kepada Adam alaihissalam. Kemudian Allah menikahkan dengan mahar salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempurnalah manusia fi ahsani taqwim. Setelah dinikahkan, itulah namanya Sabtu. Allah berwasiat untuk semua kita di hari Jumat, di hari Nabi Adam diciptakan, dan kita sering mendengar khatib untuk mengingatkan kita tentang wasiat takwa. Takwa sebagaimana hasil yang insya Allah kita dapatkan ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ramadan artinya rahmat, pembersihan terhadap semua dosa kita.
la'allakum tattaqun. Itu janji Allah untuk mereka yang sukses melaksanakan ibadah puasa, dia mendapatkan karunia takwa. Dan Allah menjanjikan takwa bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi diulang. Para ulama menyebut ada puluhan bahkan ratusan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 12 manfaat takwa yang harus kita gunakan, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita terima, yang harus kita wasiatkan kepada sesama kita. Bulan Syawal, yang hari ini hari ke-21 Syawal. Syawal artinya peningkatan. Ketika Anda sudah mendapat karunia takwa, maka Anda harus mengaplikasikan takwa itu, bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Takwa adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang kedua, Allah menyebutkan takwa adalah perisai penjagaan dari tipu daya setan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya syaitan sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagimu. Yang ketiga, Allah menjanjikan orang yang bertakwa adalah jalan untuk memperoleh solusi kehidupan dan mendapatkan rezeki yang halal. Ketika seorang hamba menghadapi berbagai macam problema kehidupan, maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dengan takwa. Allah menjanjikan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ar-rizqu rizqan, ada rezeki yang ada kita harapkan karena kita bekerja, berdagang, tetapi ada rezeki yang karena ketakwaan kita, karena ketawaduan kita, waraknya kita. Para ulama menyebutkan takwa terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Ada ta, tawadhu, merendah; qaf, qanaah, merasa cukup; kanzun la yanfad, kekayaan yang tidak ada taranya; waw, wara, senantiasa kita harus berhati-hati, jangan gampang menerima sesuatu yang kita dengar sebelum kita buktikan, kita lihat, kita tanyakan, kita pikirkan, kita tanyakan hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Teknologi yang mutakhir sekarang ini kita banyak mendengar, tetapi kita juga harus berpikir, melihat, jangan mudah menerima berita-berita. Karena in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Untuk kita harus tabayyun, jangan mudah menerima. Cek kebenaran, gunakan akal dan pikiran kita, tanyakan hati nurani kita. Ketakwaan atau takwa adalah media untuk mensucikan dari semua kekurangan dan aib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan senantiasalah bertutur kata yang benar. Hati-hati kita dengan melakukan kebohongan.
karena Allah akan mengutuk orang-orang yang dusta. Dosa dusta mungkin ringan, kita anggap ringan, tapi dosanya bagaikan seorang yang menzinahi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengutuk orang-orang yang berdusta berkali-kali dalam Al-Quran. Kalau kalian betul-betul pandai bertakwa dan menjaga lisan kalian, qaulan syadida yuslih lakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal-amalmu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Tentu semua itu akan diuji sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka yang menjaga lidahnya, lisannya, kemudian pasti Allah akan perbaiki amalnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah orang-orang yang beruntung. Kelima, takwa jalan untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Imran ayat 76 Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Selain Anda akan dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa juga akan diterima amal perbuatannya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Orang yang sombong tidak tawadhu, tidak merasa puas, tidak cukup, tidak hati-hati, kemudian tidak yakin. Makna yang keempat dari takwa adalah yakin. Harus ada ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ilmu yang kita dengar dengan telinga kita, informasi dari para ulama, dari guru, dari yang kita dengar. Ainul yakin yang kita lihat dengan mata kita, ada efek dari yang kita dengar itu. Hakul yakin ada rasa. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedelapan, siapapun yang senantiasa menjaga istiqomah dengan ketakwaannya kepada Allah, dia senantiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat 29, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Anda akan mendapatkan pembeda, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil kalau Anda bertakwa kepada Allah. Kesembilan, takwa akan menyelamatkan Anda dari siksaan. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan juga akan membiarkan orang yang zalim di neraka. Na'udzubillah min dzalik, dalam surat Maryam ayat ke-72. Ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang bertakwa akan diberikan pintu terbukanya ilmu pengetahuan. Ada ilmu yang kita pelajari, kita dengar, kita hadir majelis, ada ilmu karena tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Baqarah 282 Allah menjanjikan bertakwalah kepada Allah. Allah akan memberikan kepadamu pengajaran dan Allah akan mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ke-11 dan yang ke-12, dia adalah sarana untuk meraih pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pujian, dia adalah kesalehan dengan niat yang bulat. Wa in tasbiru wa tattaqu fa innallaha min azmil umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita senantiasa orang yang bertakwa kepada Allah
dan mengamalkan hakikat takwa itu dengan senantiasa tawadhu, qanaah, wara, dan yakin. Dan setelah selesai bulan Syawal kita akan menghadapi bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk sampai pada bulan haram, bulan yang mulia, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita kelak menjadi orang-orang yang akan berangkat haji pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram fi ami hadha wa fi kulli am waghfir lana tilka adh-dhunubal idham fa innahu la yaghfiruha ghairuka ya rahmanu ya alam. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وآله ومغفرته ورضوانه. عباد الله فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في سر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية بها درجته وتميل بها فضله وصل على محمد وآل محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسولك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجسك ونعمتك ويأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم من مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم ووزعهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية عرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة
واغضض أبصارنا عن الفجور والهيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفاء وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن سيرة. بارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسأل الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داء دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.